Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Kembali kita bertemu di acara Sadu. Saya akan coba berbagi tentang topik bersahabat dengan Sutta. Sebagai pembuka, saya akan coba memberikan satu kutipan. Kami akan mendengarkan ketika khotbah-khotbah yang merupakan ucapan dari Tathagata yang mendalam, memiliki arti yang dalam, melampaui berhubungan dengan kekosongan, sedang diulang. Kami akan meminjamkan telinga. Kami akan menyiapkan hati kami untuk memahaminya. Kami akan memandang ajaran-ajaran ini sebagai sesuatu yang layak untuk digenggam dan dikuasai. Dengan cara seperti inilah engkau seharusnya melatih dirimu. Banyak sahabat Dhamma yang mungkin bingung atau belum tahu bagaimana mencari sutta atau membaca sutta dan apa pentingnya membaca sutta itu. Seperti yang tadi saya sampaikan, topik bersahabat dengan sutta. Sutta ini bukan sesuatu yang harus ditakuti. Dengan demikian banyaknya sutta, kita cari yang berhubungan dengan posisi kita sebagai perumah tangga. Karena sebagai gambaran, sutta ini bisa dikelompokkan, bisa menjadi dua gambaran besar. Yang pertama adalah untuk mereka yang berlatih secara serius seperti para anggota monastik. Dan yang kedua, sutta-sutta yang diberikan kepada rumah tangga seperti kita. Apakah salah jika kita mempelajari sutta-sutta untuk para anggota sangga? Tidak. Tetapi tentunya value ini akan menjadi kurang atau tidak berguna, tidak bisa kita pakai. Sutta merupakan satu bentuk refleksi kejadian yang pernah terjadi pada masa Buddha. Dengan refleksi inilah, hal-hal yang mungkin terulang pada kehidupan kita, hal-hal yang mungkin bisa menjadi masalah dalam kehidupan kita sekarang, ada kemiripan dengan sutta-sutta yang pernah dibahas oleh Buddha. Di sutta tentunya ada solusi, ada alternatif solusi. Sehingga sutta bukan hanya sebatas sebagai bentuk pengetahuan secara teoretikal, bukan sebagai konseptual, tetapi sebagai sesuatu yang dapat diaplikasikan. Hal-hal solusi ini bukan hanya langsung menjadi solusi, tentu tidak. Ada hal yang tentu harus dimatangkan agar dapat menjadi solusi bagi kehidupan kita sekarang. Ada hal yang perlu dilatih. Bagaimana jika kita membaca sutta, tetapi kita belum mengerti isinya? Biarkan. Banyak sutta yang mungkin secara tidak sengaja kita ketemu, ibarat kita bertemu dengan satu batu yang kita belum tahu apakah ini batu permata atau bukan. Biarkan bisa kita simpan, dan nanti di waktu yang senggang, kembali kita amati batu tersebut. Apakah bermanfaat bagi kita atau tidak? Karena sutta ini bukan sesuatu yang mengikat, tetapi sutta dapat memberikan kita gambaran yang pernah terjadi pada zaman Buddha. Contohnya, beberapa hal yang terdapat dalam Anathapindika Sutta. Sutta ini diberikan kepada Anathapindika, seorang perumah tangga. Seorang perumah tangga yang bertanya tentang masalah-masalahnya kepada Buddha. Seorang perumah tangga yang mempunyai harapan-harapan bertanya kepada Buddha. Sehingga kita jika mempunyai masalah sebagai perumah tangga, mempunyai harapan sebagai perumah tangga, kita bisa berkaca kehidupan kita dengan Anathapindika. Jangan dibandingkan bahwa, wah, Anathapindika seorang bangsawan. Saya bukan bangsawan, bukan seperti itu. Kemiripannya adalah kita sesama berumah tangga. Dan jika ada sutta yang menarik, kita perdalam. Caranya bagaimana? Gambaran sutta adalah memberikan gambaran lokasi, nama, sehingga itu akan menjadi nama dari sutta. Umumnya seperti itu. Dan di sana nantinya akan disampaikan kepada siapa. Seperti tadi,
disampaikan kepada siapa terkadang bisa menjadi nama suta. Contoh lain, suta untuk rumah tangga adalah Digajanu Sutta atau Vyagapaja Sutta. Digajanu dan Vyagapaja adalah nama yang sama. Jadi panggilannya ada sebagai Digajanu dan Vyagapaja. Ini suta yang sama, karena ini adalah kepada orang yang sama. Di sana dalam Vyagapaja Sutta diberikan gambaran bagaimana seorang rumah tangga dapat bahagia dan mempertahankan kebahagiaannya. Karena background dari sutta, biasanya dalam sutta ada background-nya. Dan dari background tersebut kita bisa tahu apakah hal yang seperti ini sama seperti yang kita alami atau kita jalani sekarang sebagai rumah tangga. Kembali kepada Digajanu Sutta sebagai contohnya. Digajanu bertanya kepada Buddha kebahagiaan sebagai seorang rumah tangga. Buddha memberikan 4 hal, yaitu uakasa. Saya membuat jembatan keledai menjadi uakasa. Apa saja itu? U-nya adalah Utana Sampada, A-nya adalah Araka Sampada, K-A-nya, K-A ya, adalah Kalyanamita, dan Sa-nya adalah Samajiwikata. Jadi kebahagiaan untuk bisa meraih kebahagiaan sebagai rumah tangga, kita sudah diberikan tips and triknya oleh Buddha. Yang pertama, kita mempunyai semangat Utana Sampada. Semangat untuk bekerja untuk meraih apa yang diperlukan dalam kehidupan kita. Araka Sampada, kita waspada dengan hasil yang sudah kita raih. Kita waspada bagaimana kita mengelola dan bagaimana kita menyimpan. Ka-nya, Kalyanamita, kita tidak bisa lepas dari kehidupan sosial, sehingga sahabat yang baik, sahabat spiritual yang baik, diperlukan dalam kehidupan kita. Mereka akan membantu kita memberikan peringatan jika kita keluar jalur. Mereka akan memberikan peringatan jika sesuatu hal yang kurang baik akan menghampiri kita. Dan mereka akan berbahagia dengan semua keberhasilan kita, bukan iri. Dan Sa-nya adalah Samajiwikata, ini kehidupan seimbang. Pepatah mengatakan besar pasak daripada tiang, ini akan membawa hal yang kurang baik. Nah, ini juga yang disampaikan oleh Buddha, kehidupan yang seimbang. Nah, ini pesan-pesan yang terdapat dalam sutta. Sehingga kita dapat mulai dari sekarang untuk sahabat Dhamma bersahabat dengan sutta. Terima kasih. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya.